Halo semuanya, selamat datang lagi di channel dosen kita, dan hari ini kita akan membahas tentang simple past tense versus present perfect tense. Di sini kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaannya. Nah, dalam tata bahasa Inggris atau grammar bahasa Inggris, kedua tenses ini mempunyai kesamaan, yaitu menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lampau. Jadi, untuk kejadian di masa lampau dalam tata bahasa Inggris itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bisa disebut dengan simple past tense, dan yang kedua present perfect tense. Bagaimana teman-teman cara membedakan antara kedua tense ini? Jadi bisa dilihat dari katanya saja, yaitu untuk simple past tense itu kan simple, jadi artinya sederhana. Yang untuk present perfect tense itu dari kata perfect yang bisa kita artikan yaitu kompleks. Jadi sudah jelas di sini perbedaannya, untuk simple past tense itu sederhana dan present perfect tense itu kompleks. Nah, untuk pengertiannya yaitu simple past tense menjelaskan kejadian yang telah terjadi dan selesai di masa lampau. Jadi sesimpel itu. Jadi kejadiannya sudah selesai di masa lampau. Yang untuk present perfect tense itu kejadian yang telah terjadi di masa lampau dan kadang masih ada hubungannya dengan masa sekarang, masa lampau, atau masa akan datang. Ini telah kami jelaskan di video sebelumnya tentang perfect tense. Nah, bagaimana perbedaan bentuk kalimat dari kedua tense ini? Yang pertama yaitu simple past tense, yang kedua present perfect tense. Di sini kita akan membedakan perbedaan bentuk kalimat dari keduanya. Yang pertama untuk simple past tense, dia menggunakan bentuk verb kedua. Jika teman-teman telah melihat video sebelumnya tentang simple past tense, itu sudah dijelaskan secara rinci tentang bagaimana bentuk-bentuk kalimat dari simple past tense. Jadi untuk yang come di sini came itu adalah bentuk kata kerja kedua dari kata come, came, dan come lagi. Nah, teman-teman bisa cek di kamus, biasanya ada di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah kamus yang berwarna itu biasanya ada list atau daftar kata kerja pertama, bentuk pertama, kata kerja kedua, dan kata kerja ketiga. Selanjutnya untuk simple past tense, dia menggunakan kata kerja bantu did. Nah, telah dijelaskan di video sebelumnya tentang simple past tense bahwa did ini digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. Jadi contohnya di sini, he didn't pass the test last year. Untuk yang ketiga yaitu menggunakan to be worse than were. Nah, untuk to be worse than were ini digunakan untuk kalimat continuous dan kalimat nominal. Nah, contohnya ini kalimat nominal ya, karena dia tidak menggunakan kata kerja. Contohnya, she was my English teacher. Nah, bagaimana perbedaan bentuk kalimat simple past tense dengan present perfect tense? Untuk present perfect tense yang pertama dia menggunakan bentuk verb ketiga. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ini dia bentuk verb kedua, dan untuk perfect tense dia bentuk verb ketiga. Contohnya sama-sama menggunakan kalimat ini, I have come to your house since yesterday. Jadi kalau di sini ada last night dan di sini ada since yesterday. Untuk yang kedua yaitu menggunakan kata kerja bantu have dan has. Kalau di sini dia menggunakan kata kerja bantu did, kalau di sini dia menggunakan kata kerja bantu have dan has. Contohnya, he hasn't passed the test for a year. Jadi ya kalau yang ini last year, kalau yang ini for a year. Nanti kita akan bahas juga perbedaan waktunya ya. Untuk yang ketiga yaitu menggunakan to be been. Kalau yang ini menggunakan was dan were. Kalau present perfect tense dia menggunakan tambahan been. Contohnya, she has been my English teacher for 2 years. Nah, jadi di sini juga ada perbedaan keterangan waktu. Kita akan bahas setelah ini.
Ya, perbedaan yang kedua, yang pertama itu perbedaan kalimatnya, susunan kalimatnya, yang ini perbedaan fungsi. Jadi perbedaan fungsinya ada beberapa perbedaan. Yang fungsi yang pertama yaitu untuk simple past tense, dia berfungsi menjelaskan sesuatu yang telah terjadi dan selesai di masa lampau. Jadi ini simple sekali. Jadi terjadi dan selesainya di masa lampau. Contohnya, we lived in Australia from 2010 to 2019. Kami tinggal di Australia dari tahun 2010 sampai 2019. Sekarang kan 2020. Jadinya kejadian ini telah terjadi di masa lampau. Jadi tidak ada kaitannya lagi dengan saat ini. Untuk yang present perfect tense, yaitu menjelaskan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau dan masih terjadi hingga sekarang. Nah, diingat ya teman-teman, kalau ini kan simple, jadi terjadinya sudah di masa lampau, itu saja, titik, tidak ada embel-embelnya lagi. Nah, kalau present perfect tense ini kan kompleks, jadi dia sudah terjadi di masa lampau tapi masih ada hubungannya dengan saat ini. Nah, contohnya, we have lived in Australia since 2010. Kami tinggal di Australia sejak tahun 2010. Nah, karena ini ada kata-kata sejak, jadi kami telah tinggal di Australia sejak tahun 2010 sampai sekarang. Sekarang itu kan 2020 ya. Nah, kalau ini sudah terjadi dan tidak ada hubungannya dengan saat ini. Nah, itu fungsi perbedaan yang pertama. Teman-teman bisa lihat untuk mempermudah teman-teman mengerti. Jadi di sini ada bagan atau gambar. Nah, kejadian itu sudah di sini. Nah, ini kan masa lampau dan ini masa sekarang, yang ini masa akan datang. Nah, kejadian simple past tense itu sudah di sini. Tidak ada kaitannya dengan sekarang. Berhenti di sini saja. Nah di sini. Nah, kalau yang present perfect tense, dia kejadiannya dari lampau sampai sekarang. Jadi, tinggal di Australianya dari lampau sampai sekarang. Itu perbedaan fungsi yang pertama. Sedangkan perbedaan fungsi yang kedua yaitu untuk simple past tense, yaitu menjelaskan sesuatu yang telah terjadi dan keterangan waktunya dijelaskan secara pasti. Kadang di sebuah cerita atau sebuah tulisan itu dia seorang penulis itu ingin menjelaskan waktunya. Nah, jika kita itu concern atau memperhatikan keterangan waktunya atau mau menjelaskan keterangan waktunya secara pasti, maka kita itu harus menggunakan simple past tense. Contohnya, I saw the Eiffel Tower in 2007. Saya telah melihat menara Eiffel pada tahun 2007. Jadi ini jelas ya, tahun 2007. Nah, telah melihat menara Eiffel pada tahun 2007. Sedangkan untuk present perfect tense, dia menjelaskan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau dan waktunya itu tidak pasti. Contohnya, I have seen the Eiffel Tower. Saya pernah melihat menara Eiffel. Tapi ini tidak dijelaskan waktunya secara pasti itu kapan pernah melihatnya. Perbedaan fungsi yang ketiga yaitu untuk simple past tense. Menjelaskan sesuatu yang telah terjadi berulang-ulang, yang telah terjadi telah terjadi di masa lampau dan itu berulang-ulang. Contohnya, he went to the cinema every weekend last year. Dia pergi ke bioskop tiap akhir pekan tahun lalu. Jadi tahun lalu dia selalu ke bioskop tiap akhir pekan. Nah, bagaimana untuk present perfect tense? Di sini dia menjelaskan hasil. Nah, ini ada kaitannya dengan ini ya. Contohnya, he has already watched this movie 3 times. Dia telah menonton film ini 3 kali. Jadi ada kaitannya di sini. Karena dia pergi ke bioskop tiap akhir pekan, jadi mungkin saja dia telah menonton film ini 3 kali. Jadi di sini menjelaskan hasil dari sesuatu. Nah, he has already watched this movie 3 times. Itu perbedaan fungsi yang ketiga. Perbedaan keterangan waktu seperti yang tadi saya jelaskan, pada simple past tense dan present perfect itu ada perbedaan keterangan waktunya. Perbedaan untuk yang simple past tense, dia menggunakan yesterday
kemarin, ago, lalu, last, lalu juga artinya. In 2010, pada tahun 2010, ini jika menjelaskan waktu secara konkret. In July, pada bulan Juli. On Monday, pada hari Senin. This morning, pagi ini, dan sebagainya. Jadi keterangan waktu ini yang biasa digunakan di simple past tense. Ini ada yang lainnya juga, tapi kalau disebutkan banyak sekali ya. Selanjutnya untuk present perfect tense, dia menggunakan already, sudah, kemudian just, baru saja, yet, belum, ever, pernah, never, tidak pernah, for, selama, since, sejak, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya penggunaan keterangan waktu ini bisa teman-teman lihat di video sebelumnya tentang present perfect. Baik teman-teman, kita memasuki sesi latihan. Sini pilihlah jawaban yang paling tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di bawah ini. Pertanyaan pertama, what time blah 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 to bed last night? A. Do you go? B. Did you go? C. You went? D. Have gone? Nah, jawaban yang benar yaitu B. Did you go? Adapun kata kuncinya yaitu last night. Jika teman-teman menemukan ada keterangan waktu last, berarti di kalimat ini menggunakan simple past tense. Pertanyaan kedua, bla 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 a famous person. A. Has you ever met? B. Have you met? C. Did you meet? D. Have you ever met? Nah, untuk pilihan yang pertama ini sudah salah. Kenapa? Karena you itu tidak menggunakan has, tapi menggunakan have. Jadi pilihan A salah. Yang B, have you met? Ini juga salah. Kenapa? Karena ini dia kalau present perfect tense harusnya menggunakan verb ketiga. Nah, sedangkan ini menggunakan verb pertama. Jadi untuk verb ketiga dari met yaitu met, M-E-T. Pilihan yang C ini bisa jadi benar, did you meet? Jadi kita simpan dulu yang C. Untuk yang D itu juga bisa jadi benar, have you ever met? Jadi bisa jadi benar, kita simpan juga. Nah, kita lihat ke soalnya. Nah, di sini soalnya dia tidak menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktunya itu tidak dijelaskan secara pasti. Maka kemungkinan besar jawabannya adalah D, yaitu present perfect tense. Pertanyaan yang ketiga, the weather bla 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 very good yesterday. A. Was not. B. Is not. C. Has not been. D. Have been. Nah, jawaban yang benar yaitu yang A. Was not. Adapun kata kuncinya yaitu yesterday, kemarin. Pertanyaan yang keempat, last January I bla bla snow for the first time in my life. A. Saw. B. Seen. C. Have seen. D. Have been seen. Kita lihat dari pilihan jawabannya. Yang A, saw. Oke, ini dia menggunakan verb kedua, jadi kemungkinan benar. Yang B, itu seen, itu sudah salah karena ini bentuk verb ketiga dan di sini harusnya ada kata kerja bantu have. Ini sudah salah ya karena tidak ada kata kerja bantunya. Yang C, have seen. Ini bisa jadi benar. Jadi kita simpan yang A dan yang C. Kemudian yang D, have been seen. Ini salah karena been ini digunakan untuk continuous dan bentuk kalimat nominal. Jadi yang D salah. Jawabannya antara yang A sama yang C. Jadi jawaban yang benar adalah so. Kata kuncinya yaitu last January. Nah, untuk last seperti yang ini itu menggunakan simple past tense. Pertanyaan yang kelima, my hair is wet, I bla bla it. Jadi diingat ini menggunakan is ya, jadi ini menggunakan simple present. Yang A, has just washed. Ini sudah salah karena I itu menggunakan have. Jadi diingat I itu menggunakan have bukan has. Yang B, have just washed. Nah, ini ada kemungkinan benar yang B. Jadi kita simpan untuk yang B. C, washed. Ada juga kemungkinan benar. Yang D, was washed. Ini salah karena ini bentuknya pasif. Sedangkan kita ini mencari bentuk yang aktif, bentuk kalimat aktif.
Nah, jawaban yang benar antara B dan C yaitu jawabannya yang B, karena ini dia menggunakan present tense, jadi tidak mungkin di sini past tense. Nah, kalau ini ada hubungannya dengan masa saat ini, maka dia menggunakan present perfect tense. Yang keenam, Karen travel a lot. She blah 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 many countries. A. Visited. B. Has been visited. C. Has visited. D. Visits. Jadi jawaban yang benar adalah has visited. Has visited. Nah, karena ini she, dia memakai kata kerja bantu has dan verb 3. Nah, karena ini di sini tidak dijelaskan keterangan waktunya secara jelas, maka dia menggunakan present perfect tense, bukan menggunakan simple past tense. Baik teman-teman, demikian pertemuan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe channel dosen kita. Bye-bye.